Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'alak wa zakal batilna al-batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahayati Kota Batu serta pemirsa ATV rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur mari senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah. Kita semua dalam bagi yang sangat cerah, dalam keadaan siha wal afiyah. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat iman, sehat Islam. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majelis taklim dalam rangka thalabul ilmi wal amal. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini tema kita adalah amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Di dalam satu kesempatan di saat kami menunaikan ibadah haji kemarin, ini kita kaji di Masjid Hotel tentang amalan-amalan apa yang bisa menjadi sababiah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh amal soleh, seluruh tuntunan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, atau seluruh perintah ataupun anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya berpotensi bisa menjadi sababiah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekh Muhammad Sobri Abdul Rahim menuliskan secara spesifik asyaratu amalin tudkhilul jannah. Ada 10 amal perbuatan yang bisa menyebabkan kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali muqaddimah pembahasan, Syekh Muhammad Sobri Abdul Rahim beliau mengatakan al-Islam dinun yasirun wa akramallahu ta'ala hadhil umma min khilali ba'di ta'ah wal qurbi allati ghalaba yasirun sahlun alal muslim lakin jaza'u wa sahabu an tudkhilal jannah alladhi ardas samawat ab. Bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Jadi Islam itu mudah. Islam itu amalnya banyak rukhsah, dispensasi, korting-korting. Islam mewajibkan kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Kalau kita dalam keadaan berat karena bepergian atau karena sakit, dirukhsah, dikorting, didiskon, bisa melaksanakan dengan jamak atau dengan qashar. Islam mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kalau kita dalam keadaan perjalanan jauh juga sakit, juga bisa membatalkan puasa, diganti dalam kesempatan yang lain. Inilah membuktikan bahwa Islam adalah dinun yasirun, agama yang mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat, maksudnya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai macam bentuk ketaatan dan pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang itu kata Syekh Muhammad Sobri sahlun yasirun alal muslim, mudah, gampang sekali dilakukan oleh umat Islam, tetapi pahalanya, pembalasannya,
Orang muslim itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Jadi Islam itu gampang, ada amalan-amalan yang sangat gampang tapi pahalanya sangat besar. Apa amalun tudkhilul jannah, amal-amal yang menjadi sebabnya kita bisa masuk surga? Awalan, yang pertama, qiraatu ayatal kursi dubura kulli sholatin minas sholawatil maktubah. Satu, amalan-amalan yang menjadi sebabnya kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat maktubah, sholat fardu. Setelah maghrib kita baca ayat kursi, setelah asar kita baca ayat kursi, setelah dhuhur kita baca ayat kursi, setelah subuh baca ayat kursi, setelah isya baca ayat kursi. Itu menjadi sebabiyah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, rawahu Nasa'i. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya kita terhalang masuk surga karena kita belum mati. Kalau kita rajin membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah kemudian kita mati, maka tidak ada yang menghalangi kita masuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya sepele, membaca ayat kursi, tapi ini tiket ke surga. Alhamdulillah kita sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah sudah biasa setiap selesai sholat membaca ayat kursi. Ini bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena dengan membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, tiket ke surga sudah berada di genggaman kita. Monggo, kalau kita tidak sempat dengan duduk karena tergesa-gesa, wah habis sholat itu selak nang pasar, habis sholat itu selak upacara Agustusan jam 7 tet misalkan, itu berangkat aja, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ketika kita berjalan tetap baca tasbih, tetap baca tahmid, tetap baca takbir, tetap baca ayat kursi. Membaca ayat kursi selesai sholat fardu tidak harus dengan duduk, tidak harus menghadap kiblat, boleh dibaca dengan berjalan, boleh dibaca di atas kendaraan. Itulah mudahnya orang mengamalkan ajaran Islam. Udhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Nah, meskipun mungkin ayat ini dirujukkan ke sholat, kalau bisa berdiri, berdiri, karena berdiri itu adalah rukunnya sholat fardu, harus dengan berdiri. Tapi nggak kuat berdiri boleh dengan duduk, nggak kuat duduk bisa dengan tidur. Tetapi teks ayatnya adalah membicarakan masalah zikir, dan sholat itu salah satu bentuk zikir. Baca Quran, baca ayat kursi salah satu bentuk zikir. Nah, ini jadi monggo jangan sampai kita tidak membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Meskipun kita tergesa-gesa ada kegiatan, membacanya boleh dengan berjalan, boleh di atas kendaraan, demi istiqomah, demi mulazamah, demi kontinu di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya ayat kursi, di samping tidak ada yang menghalangi seseorang itu masuk surga kecuali kematian. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, idza awaita ila firasika, apabila kamu mengungsi menuju tempat tidurmu,
Faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi min awwaliya hatta tahtim, mulai Allahu la ilaha illal hayyul qayyum sampai wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Wa qala li la yazalu 'alaika minallahi khafidun wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbih. Rawahul Bukhari. Tidaklah seseorang apabila menuju ke tempat tidur, mau tidur terlentang baca ayat kursi dari awal sampai akhir, maka Abi atau Baginda Rasulullah mengatakan seseorang ya yang senantiasa membaca ayat kursi akan dijaga oleh malaikat. La yazalu 'alaika minallah khafidun. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu penjaga, yaitu malaikat. Nah, dan wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbi, dan setan tidak bisa mendekat sampai di pagi hari. Sehingga kalau dibaca setelah sholat fardu, ayat kursi ini tiket ke surga. Kalau dibaca mau tidur, ini penjaga dari hal-hal yang gaib dari setan, mulai kita awal terpejam sampai waktu subuh, sampai terjaga lagi. Kemudian kita berwudu, dijaga lagi. Kemudian kita doa, kemudian kita sholat, dijaga lagi. Sehingga kalau kita itu telaten menggunakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, insya Allah kita akan terjaga dari berbagai macam persoalan. Amin. Yang kedua masih tentang keutamaan ayat kursi, dari Abdullah bin Mas'ud qal ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'dham min ayatil kursi. Qala Sufyan li anna ayatal kursi wa kalamullah wa lakamullah a'damu wa kalamullah ya'damu. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya, atau tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya lebih besar daripada ayat kursi. Artinya ayat kursi itu lebih agung daripada langit dan bumi. Seandainya orang mau baca ayat kursi dan ditimbang dengan langit dan bumi, maka pahala bacaan ayat kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kemudian masih ada lagi keutamaan ayat kursi. Jadi satu ketika sahabat Abu Hurairah itu kemalingan ya, pas jadi bagi zakat dicuri, badan bagi zakat dicuri. Ternyata yang mencuri itu iblis. Nah, satu saat iblis itu mendo-mendo rupa, menyerupai bentuk manusia, datang kepada para sahabat itu. Inni dzakiratun laka syai'an ayatal kursi iqra'ha fi baitik fala yaqrabanna syaitanun ya wala ghairu. Jadi sesungguhnya aku orang yang mengingatkan kepadamu tentang sesuatu, yaitu ayat kursi. Maka bacalah ayat kursi di rumahmu. Ketika ayat kursi itu dibaca di rumahmu, fala yaqrabanna syaitanun wala ghairu, maka setan tidak akan bisa mendekat, termasuk makhluk-makhluk jahat yang selain setan itu enggak bisa mendekat. Jadi ayat kursi ini juga bisa kita pakai sebagai tameng. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan Tabrani, man qala khina yumsi ujiruha minna hatta yusbih wa man qala khina yusbih ujiru minna hatta yumsi. Ini syaitan masih mengatakan tuh, barang siapa yang membaca ayat kursi di sore hari, maka dia akan dijaga sampai subuh, dan barang siapa dia membaca ayat kursi ini di waktu subuh, maka akan dijaga oleh Allah sampai sore. Ini keutamaan tentang ayat kursi. Kembali ke topik tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Yang kedua adalah salatu sinta asyarata rakaatan kulla yaumin wa lailatin ta'atan membisalillah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat sunnah 12
12 rakaat. Berat? Tidak bagi orang yang biasa. Karena sholat sunnah 12 rakaat itu di samping kita bisa melakukan sholat muakkad, sholat sunnah rawatib muakkad, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, sudah 10. Tinggal nambah 2 aja, 2 rakaat sebelum asar atau sholat duha 4 rakaat. Ya cukup 12 rakaat sehari semalam. Dengan melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam, maka itu tiket bagi kita masuk surga sudah berada di genggaman. Wa an ummil mu'minin, hadis kedua, Ummi Hubaibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu an qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 13 raka'atan tatawwan ghairil fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang muslim yang melaksanakan sholat 12 rakaat, ya, sholat sunnah bukan sholat wajib setiap hari, kecuali dia dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping membangun masjid, itu dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Sholat sunnah 12 rakaat juga dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya riwayat Muslim, berarti hadisnya sahih. Lah, dengan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya itu tempat untuk kita tinggali bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah membuat sesuatu itu sia-sia. Masa membangunkan rumah di surga untuk orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat terus tidak disuruh nempati? Ya enggak lah. Artinya kalau Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang bangun masjid dibangunkan rumah di surga, kalau Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam dibangunkan rumah di surga, artinya orang yang melakukan amal jariah bangun masjid, orang yang melakukan amal sunnah sholat 12 rakaat itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Nomor 3, tiketnya masuk surga imtithalul akhlaqil hasanah, berbudi pekerti yang baik. Baginda Rasulullah bersabda, ma min syai'in afqalu min mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna allaha yubghidul fakhisal badhi. Tidaklah ada amalan yang lebih berat besok timbangannya bagi orang mukmin di hari kiamat dibandingkan dengan baiknya budi pekerti atau akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah membenci akhlak yang jelek. Jadi kalau kita teliti dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, amalan tuh nggak ada yang nomor 2. Kalau Nabi sedang bersabda tentang keutamaan sholat, maka sholatlah yang nomor 1. Kalau baginda Rasulullah sedang membicarakan jihad, maka jihadlah yang nomor 1. Kalau Rasulullah membicarakan tentang birrul walidain lah amalan yang nomor 1. Nggak ada amal soleh nomor 2, nggak ada. Semua amal soleh itu nomor 1. Termasuk ketika Rasulullah menerangkan tentang amalan apa yang paling berat timbangannya. Kalau kemarin ya saya sempat mendengarkan di YouTube Kusayan, karena saya juga tahun yang lalu menerangkan tentang Asyaru Awalidil Hijjah, bagaimana orang beramal di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada kita beribadah atau amal di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Jadi semua amal baik itu nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Nah, termasuk akhlak ini nomor 1, nggak ada yang nomor 2. Al akhlakul hasanah itu. Bahkan dalam hadis lain baginda Rasulullah bersabda, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasulullah bertanya, ya, sebagian besar karena apa manusia itu dimasukkan ke surga? Qal taqwallah wa husnul khuluq. Sebagian besar orang dimasukkan surga, 1 karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena baiknya budi pekerti.
Jadi satu karena ketaatan ibadah, dua karena akhlak. Makanya penting akhlak yang baik itu ya ketemu saudaranya menyapa dengan salam, ya, memiliki rasa empati. Saudaranya senang kita ikut senang, keluarga senang kita ikut senang, ya. Tidak menghalangi, merintangi, ya, jalan, tidak mempersulit orang lain. Ini akhlak-akhlak yang bagus, ya. Jadi akhlak yang baik, memiliki wajah yang menggembirakan, dilihat orang itu menyenangkan. Ini akhlak yang baik tiketnya ke surga itu. Jangan sampai kita dilihat orang itu menjemukan, ya, bertemu orang itu menyakitkan. Nah, jangan sampai punya akhlak seperti itu. Itu akhlaknya ahli nar. Ngomong sak ngomong nyelkit, ngomong sak ngomong ngelarakno ati. Nah, ini akhlaknya ahli nar. Tapi lek ngomong sak ngomong iku nyenengno, ketemu sak ketemu iku nyenengno, tiap ketemu iku seneng, tiap ketemu itu menyenangkan. Ini termasuk akhlaknya ahli surga. Jadi sebagian besar orang ahli surga itu karena akhlaknya, karena husnul khuluq, karena baiknya budi pekerti. Wa sila sarimat khilun nas annar. Dan terus ditanya sebagian besar apa manusia itu dimasukkan ke neraka? Faqal al-fammu wal farju. Sebagian besar orang itu masuk neraka karena lesan, karena farji. Disebabkan apa lesan tuh kok bisa menjadi sebab ya? Satu, senengane ngerasani. Nomor loro, nyacat. Sekarang api barang. Enak gede cari kegeden, enak cilik cari kecilian. Apa maneh ora enak, ya dicacat. Enak lho gede, sakjane enak tapi kegeden sak bom-bom. Gak mentol aku kate makan kuarken. Sakjane enak tapi cilik sak kuprit itu kate mangan tek 5 ya ora mentolo. Entek siji aja. Lah. Jadi kecil besar dicela. Wah itu yang nyebabkan masuk neraka yang sering mencela. Jadi pencela. Oh, apa dicela? Apa saja dirasani. Enggak boleh. Melihat orang dari sisi negatif. Ya kayak kisah inspiratif yang disebutkan di dalam kitab itu, ya, seperti ada dua orang, seorang ayah dan anak, ya, membawa khimar. Gak ditumpai salah. Cik goblok wong panas-panas. Bapak nih anake duwe kendaraan gak ditumpai. Bapak nih munggah salah. Bapak cik mentoloni panas-panas gini. Anake kon mlaku nuntun, bapak nih numpak. Anak isi numpak ya salah. Anak iku cik kudune, bapak nih kon mlaku nuntun, anak ini numpak. Ditumpai salah, ditumpai bapak nih salah, gak ditumpai. Nah itu terang wong elek, memandang orang lain salah, tok karena bener ya kabeh. Numpak kabeh salah, gak ditumpai salah, sing numpak bapak nih salah, sing numpak anaknya. Jangan memandang orang seperti itu termasuk alinar, itu akhlakus sayyi'ah, nggak boleh. Jadi kalau melihat orang itu positive thinking. Muqinan biya famata min yaumi qabla imsya fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca di siang hari, dia yakin bahwa menjaga satu istighfar itu akan masuk surga. Famata min yaumi qabla imsya fahuwa min jannah. Barang siapa yang mati di siang hari itu sebelum masuk sore, dia termasuk ahli surga. Wa man qala minal lail, barang siapa yang membaca di malam hari, wa muqinun biya, dia yakin tentang keutamaan istighfar. Famata qabla isbiha, mati sebelum masuk subuh, fahuwa minal jannah, dia termasuk ahli surga. Maka monggo digalakkan di masjid-masjid, di musola-musola atau di rumah, setiap selesai sholat bacalah sayyidul istighfar walau 1 kali supaya kita termasuk min ahlil jannah. Niki teke jelas. Moco isuk awan mati, durung masuk sore awan mati min ahlil jannah. Moco mari maghrib bengi mati durung subuh min ahlil jannah. Paling enggak dibaca habis maghrib, dibaca habis subuh. Syukur-syukur lah bisa dibaca mari sholat. Insyaallah kita semuanya yang ahli membaca sayyidul istighfar min ahlil jannah sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di antara 10 amalan kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang min ahlil jannah, orang-orang ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billah.
salimna muslimin salimna ya Allah min afati dunya wa adzabil akhirah fitnah dima baliyati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.